Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, kemarin kita coba ganti merek pakannya ya untuk ikan yang grade keempat. Nah diharapkan tindakan itu akan memperbaiki nilai FCR-nya ya, yang biasanya kita dapatkan di sini 92%. Nah mudah-mudahan di ikan yang grade keempat itu, yang kita tahu nih biasanya kan banyak orang yang bilang kalau kita pelihara ikan yang kualitasnya rendah atau grade keempat itu ya, atau kita bilang akhir, itu dari segi pemeliharaan akan sedikit susah ya, entah itu dari FCR-nya yang tidak bagus atau dari tingkat kesehatannya yang mudah sakit. Nah berhubungan dengan FCR teman-teman, mungkin ada beberapa teman pemula yang belum mengetahui apa itu FCR. Nah pada video kali ini saya akan jelaskan sedikit mengenai FCR, faktor-faktornya, dan solusi untuk menekan angka FCR itu sendiri. Nah yang pertama, memang kalau kita berbicara FCR ya, itu kan paling penting juga ya demi kelangsungan usaha budidaya ikan yang kita jalankan. Karena kalau nilai FCR-nya terlalu besar, artinya terlalu banyak pakan yang kita berikan namun tidak seimbang dengan bobot ikan yang kita dapatkan. Nah itu kemungkinan keuntungannya tipis sekali atau bahkan kita mendapat kerugian ya teman-teman. Nah makanya penting juga buat kita untuk memahami apa itu FCR dan bagaimana tindakannya supaya FCR itu kita bisa tekan. Nah teman-teman, sesuai yang pernah saya baca ya mengenai FCR dulu, waktu saya masih menjadi pemula, memang saya suka sedikit baca-baca apa sih itu FCR gitu. Nah secara secara bahasa memang FCR itu dari bahasa Inggris ya teman-teman, yang bunyinya feed conversion ratio. Nah itu kalau kita sederhanakan ya memang FCR itu adalah rasio kompresi pakan teman-teman. Cuman secara pengertiannya ya lebih sederhananya jumlah bobot ikan yang kita dapatkan dari banyaknya pemberian pakan yang kita berikan teman-teman. Nah contohnya misalkan kita dapat bobotnya 1 kilo, pemberian pakannya atau pakan yang dihabiskannya itu 1 kilo, berarti itu nilai FCR-nya itu 1:1. Nah contoh lagi misalkan bobot yang kita dapatkan dari hasil panen itu sebanyak 1 kilo dan pakan yang kita berikan atau kita habiskan itu sebanyak 800 gram atau 0,8 gram teman-teman. Nah itu berarti nilai FCR-nya itu 1:0,8 ya. Nah itu FCR yang sangat bagus sekali teman-teman. Nah memang untuk mendapatkan FCR 0,8 itu agak susah ya, karena kondisi beberapa faktor memang mempengaruhi nilai FCR itu. Nah ada dua faktor teman-teman. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah yang faktor internal itu biasanya berhubungan dengan kondisi ikannya teman-temannya, terkait masalah kualitas bibit dan kesehatan ikan. Nah untuk masalah kualitas bibit memang ini agak sedikit susah dijelaskan ya, karena memang kalau kita beli bibit dari petani pembibitannya, kita nggak tahu bibit itu adalah apakah grade ke-1, ke-2, ke-3 atau grade ke-4. Nah kita nggak perlu bahas itu ya, yang penting gimana caranya ikan yang kita pelihara itu tetap sehat teman-teman. Nah yang kedua dari faktor internal itu, yang kedua adalah kesehatan ikan itu sendiri teman-teman. Nah memang itu juga mempengaruhi nilai FCR. Nah kalau misalkan ikannya sakit, banyak yang mati, itu otomatis sudah nilai FCR-nya itu akan jelek teman-teman ya. Bisa jadi ya di atas 1,5, bisa jadi seperti itu, karena saya pun pernah mengalaminya. Kalau misalkan kondisi ikannya sakit teman-teman, ada kematian, nah itu biasanya nilai FCR-nya tinggi. Nah tugas kita sebagai petani adalah bagaimana caranya menjaga ikan kita itu
tetap sehat teman-teman, dari awal penebaran sampai dengan panen. Nah, tujuannya yaitu untuk menekan FCR itu, supaya dari pemeliharaan yang kita lakukan itu kita mendapatkan untung, karena memang ya FCR itu adalah kunci ya, kunci keberhasilan kita dalam budidaya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor eksternal teman-teman. Nah, kalau faktor eksternal ya itu berhubungannya dengan lingkungan hidup si ikan lele itu sendiri. Nah, kalau faktor eksternal yang pertama, kalau menurut saya yaitu ya, nah ini pakan teman-teman, pakan yang kita gunakan. Nah, memang untuk lele ini banyak pakan ya, entah itu pakan pabrikan, entah itu pakan alternatif. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah pakan pabrikan teman-teman. Nah, memang dari segi protein mungkin sama saja ya, di angka 30%. Tapi dari segi formulasi yang lain kita agak tahu ya teman-teman, sehingga jenis atau merek pakan ini mempengaruhi nilai FCR. Nah, biasanya sih kalau pengalaman memang semakin mahal harga pakannya, maka FCR-nya itu makin bagus. Nah, itu harus kita validasi lagi ya teman-teman, jangan sampai kita beli pakan yang mahal tapi FCR-nya tidak naik-naik. Nah, contohnya kemarin kita lakukan uji coba teman-teman di ikan yang grade keempat itu. Nah, kita coba ganti pakannya dengan yang harganya lebih mahal teman-teman. Nah, mudah-mudahan dan kita juga ingin tahu apakah penggunaan pakan yang mahal itu bisa memperbaiki nilai FCR atau tidak. Nah, nanti kita review bareng-bareng. Nah, yang kedua, faktor dari yang termasuk faktor eksternal yang kedua adalah kepadatan ikan teman-teman. Nah, terus terang kalau kita tebar padat ini jangan berharap kita mendapatkan FCR yang bagus. Ya, syukur-syukur ya FCR 1:1,1 itu sudah alhamdulillah bagus teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen FCR-nya bagus ya tebarnya harus sedikit teman-teman. Misalnya nih kolam 2x3 itu kan sama dengan 6 meter persegi. Ya, kalau kita ngacu ke tebar rendah ya mungkin ya sekitar 100 sampai 150 ekor per meter persegi teman-teman. Jadi kalau ada kolam 6 meter persegi ya isi aja sekitar 900 atau 1000 ekor. Nah, pertanyaannya kenapa jika kondisi tebar rendah bisa meningkatkan atau memperbagus FCR, kenapa saya tebarnya tebar padat? Nah, kalau itu masalahnya adalah perbandingan keuntungan teman-teman. Nah, misalkan kalau saya nih tebar rendah nih tapi FCR dapat 1:1. Nah, misalkan nih dari tebar 1000 ekor saya dapatkan untung 500.000. Nah, kalau kita tebar padat nih, ini kan 3 kali lipatnya ya. Misalkan FCR-nya tidak dapat, FCR-nya cuma dapat 1,1 misalkan. Nah, misalkan dari 1,1 itu saya cuma dapat keuntungan 350 sampai 400.000. Nah, tinggal dikali saja ya teman-teman. Itu hitungnya dalam satu siklus. Jadi kalau kita lakukan tebar padat, walaupun FCR-nya tidak dapat ya, artinya FCR-nya di bawah 1:1 atau di atas 1:1, maaf. Nah, kita masih dapat keuntungan yang lebih banyak dari satu siklusnya itu. Nah, yang ketiga yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu suhu teman-teman. Nah, kalau misalkan suhu panas nih, suhu panas itu kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam kondisi suhu yang panas, bukan yang panas sebenarnya, yang kondusif dengan pertumbuhan ikan ya, sekitar 25 derajat sampai 30 derajat itu kan lebih efektif untuk proses pencernaan ya teman-teman. Nah, dengan kondisi sekarang hujan seperti ini ya, kita tidak menekan ya, tidak harus FCR-nya itu dapatnya bagus gitu, karena ya kita sesuaikan juga dengan kondisi lingkungan. Nah, memang pengaruh suhu itu lumayan sangat berpengaruh juga ya terhadap kesehatan ikan, terhadap FCR itu sendiri ya. Nah, itu untuk suhu ya. Nah, faktor eksternal yang keempat adalah pengaturan pakannya teman-teman. Nah, itu juga mempengaruhi ke nilai FCR-nya itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman itu tidak berpengaruh, kalau menurut saya berpengaruh. Nah, seperti contohnya saya atur pakannya sedemikian rupa, dari persentase pakannya, dari porsinya, dari jadwal makannya teman-teman. Nah, kalau saya kan berikan pakan itu sehari 2 kali ya. Kalau bagusnya dengan jarak 12 jam. Kalau misalkan kita kasih makan jam 8 ya, nanti malam jam 8 lagi kita kasih makan, yaitu jaraknya 12 jam. Tapi karena kondisi saya nih sebagai karyawan pabrik ya sesuaikan dengan jadwal saya bekerja. Kadang-kadang ya kalau pagi saya kasih makan jam 6:30, terus malamnya jam 8 ya.
sebaliknya begitupun kalau saya shift malam gitu. Nah, untuk pembahasan mengenai FCR saya rasa cukup ya teman-teman. Sekarang kita kasih makan dulu ikannya, kita lihat kondisi ikannya teman-teman. Saya nggak tahu nih kondisi ikannya, kelihatannya sih pergerakannya lambat, tapi kita akan lihat nafsu makannya sesuai dengan porsinya ya. Nah, untuk informasi untuk porsi makannya kita tidak usah naikin lagi ya teman-teman, karena kondisi ikannya sudah besar, dan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga ikannya tetap sehat teman-teman, karena dikhawatirkan kalau kita terus tambahin pakannya akan berdampak negatif ke ikan. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep awal bahwa semakin besar ukuran ikan maka semakin kecil atau semakin sedikit persentase pakannya. Nah, sekarang kita kasih makan dulu teman-teman.